terhormat kepada Bapak Ibu tim asesor, perkenalkan nama saya Hanana Mulyana SPD MPD dengan NIDN 0929 108604. Saya salah satu dosen tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengajar di Unismu ini sejak tahun 2015. Adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Deskripsi mata kuliah Psikologi Pendidikan adalah mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk mengetahui fase-fase perkembangan peserta didik, dan juga psikologi pendidikan mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengontrol proses belajar mengajar di dalam kelas agar jalan dengan baik. Adapun bahan kajian pada mata kuliah Psikologi Pendidikan ini ada 9, yaitu yang pertama, definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang kedua, pentingnya psikologi pendidikan bagi pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, perkembangan pada peserta didik. Yang keempat, hubungan pendidik dan peserta didik. Yang kelima, karakteristik dan perkembangan anak. Yang keenam, teori belajar dan gaya belajar. Yang ketujuh, ruang lingkup intelijensi. Yang kedelapan, anak berkebutuhan khusus. Dan yang kesembilan, kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah menggunakan laptop, yang kedua Zoom, dan yang ketiga adalah PPT. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, yang pertama adalah ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penugasan, dan yang terakhir yang kelima direct interaction. Adapun interval penilaian pada mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, yang pertama adalah kehadiran dengan interval penilaian 30% tugas-tugas. Tugas-tugas ini terdiri dari 2, tugas individu dan tugas kelompok dengan interval penilaian 20%. Keaktifan interval penilaiannya 20%, ujian tengah semester interval penilaian 15%, dan ujian akhir semester dengan interval penilaian 15%. Baiklah, berikut video rekaman proses belajar mengajar saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Siti Rahma? Siti Rahma, Irmawati. Iya, Bu. Kok belum nampak juga wajahnya yang cantik, jelita. Apa kabar ini Rahma? Linda, Mikro, sehat-sehat Ciki? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, baiklah. Kalau begitu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua sudah ikut bergabung di pertemuan kuliah kita hari ini. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai materi kita, pengertian psikologi pendidikan. Yang pertama adalah mengenai apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah psikologi dan yang kedua pendidikan. Di mana psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikologi. Psikologi ini terbagi lagi atas 2 kata, yaitu psiko dan logos. Psiko artinya jiwa,
dan logos artinya ilmu. Jadi secara bahasa jadi pengertian psikologi secara bahasa yaitu ilmu yang membahas mengenai ilmu tentang kejiwaan. Jadi itu tadi pengertian psikologi. Selanjutnya pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah sebagai pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan potensi diri. Itu pengertian pendidikan. Selanjutnya jika digabung, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah pembelajaran, latihan, dan bimbingan terhadap proses mengembangkan potensi diri dan faktor-faktor yang berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Jadi psikologi pendidikan ini adalah suatu ilmu yang membahas tentang potensi diri dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejiwaan, baik itu pendidik maupun peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai arti psikologi pendidikan menurut beberapa ahli. Jadi sudah ada di layar, kita bisa lihat sama-sama. Di situ ada 3 orang ahli psikologi pendidikan, kita lihat. Iya, Ibu. Sudah? Oh iya. Jadi di sini yang pertama, pengertian psikologi pendidikan menurut Barlow adalah ilmu psikologi yang menyediakan sumber-sumber yang digunakan membantu melaksanakan tugas-tugas guru di dalam sebuah proses belajar mengajar agar dapat berjalan lancar dan aktif. Ini menurut Barlow. Selanjutnya, yang kedua, Tardi mengatakan psikologi pendidikan adalah bidang studi psikologi yang berkaitan dengan tentang penerapan ilmu pengetahuan yang mana mempelajari perilaku-perilaku manusia yang berkaitan dengan usahanya dalam bidang kependidikan. Maaf anak-anak, mungkin bagusnya kita catat juga sedikit ya. Jangan cuma mengharap nanti kiriman kiriman materi, tolong Anda catat juga sedikit. Yang ketiga, Withering mengatakan psikologi pendidikan adalah studi sistematis yang menjelaskan tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Jadi, ini pengertian psikologi pendidikan menurut 3 orang ahli psikologi pendidikan. Baik, kita kan tadi sudah lihat sama-sama di layar ini pengertian psikologi pendidikan menurut beberapa ahli. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pengertian psikologi pendidikan menurut 3 orang ahli ini. Silakan ada yang bisa mungkin menyebutkan atau memberikan masukan pengertian psikologi pendidikan menurut ketiga ahli ini. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Siapa itu? Siti Rahma. Baik, Siti Rahma, silakan. Baik, dari kesimpulan yang saya dapat dari menulis beberapa mengenai psikologi pendidikan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan, Ibu. Itu menurut Siti Rahma ya. Yang pertama, Rahma nomor urut berapa, Rahma? Nomor urut 10, Ibu. Nomor urut 10, oke. Selanjutnya, selain Siti Rahma, ada yang bisa memberikan masukan apa itu pengertian psikologi pendidikan dari ketiga ahli psikologi pendidikan? Saya, Bu. Siapa ini? Wahda, Bu. Wahda. Wahda nomor urut berapa, Wahda?
8, Bu. Nomor urut 8 ya. Lupa deh dengan nomor urutnya sendiri. Ya baiklah, silakan Wahda. Baik, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dalam proses pembelajaran. Baik, itu tadi dari Wahda. Mungkin masih ada satu orang lagi yang mau memberikan masukan pengertian psikologi pendidikan. Ini menurut Anda sendiri. Anda simpulkan menurut ketiga orang ahli psikologi pendidikan ini. Mungkin masih ada satu orang lagi. Irmawati bisa? Bisa menyimpulkan Irmawati? Atau Amikro? Mana Amikro? Masih ada lagi? Bagaimana Irma bisa? Oh, nampaknya Irma mematikan kamera mungkin karena jaringan. Baiklah, mungkin cukup 2 orang saja, sudah cukup ini mewakili. Di antara jawaban Rahma dan Wahda itu tidak ada yang salah ya, semua benar. Ini menurut pendapat kita, menurut pendapatnya Rahma dan si Wahda. Cuman mungkin ada yang lebih tepat lagi, apa itu psikologi pendidikan. Jadi tolong Anda catat ya. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik dan membina perkembangan kepribadian manusia. Jadi di antara jawaban Siti Rahma dan si Wahda itu bisa dibenarkan karena itu menurut mereka. Tapi itu tadi mungkin ada yang lebih penting. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan mengenai pengertian psikologi pendidikan. Selanjutnya ruang lingkup psikologi pendidikan. Apa saja ruang lingkup psikologi pendidikan itu? Ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada 6. Yang pertama pengetahuan, yang kedua belajar, yang ketiga situasi belajar, yang keempat proses belajar, yang kelima pembawaan, dan yang keenam ini lingkungan ya. Saya salah ketik ini kurang huruf 1. Baik, yang pertama kita bahas itu mengenai pengetahuan. Apa pengetahuan itu menurut psikologi pendidikan di sini? Pengetahuan di sini itu mengenai seorang pendidik harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat suatu proses belajar mengajar itu menyenangkan. Seorang pendidik itu harus mengetahui karakter dan tingkah laku anak didiknya. Jadi sebelum memulai pelajaran, tentunya seorang pendidik ini harus memiliki pengetahuan, anak didik si Rahma ini seperti ini karakternya, Dila Adelia itu seperti ini karakternya. Jadi seorang pendidik itu harus mengetahui karakter setiap anak didiknya, karena setiap anak didik itu tentunya berbeda-beda karakternya. Selanjutnya belajar. Belajar ini yang dimaksudkan adalah suatu situasi di mana dalam artian kata dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu kita tentunya harus belajar. Entah itu belajar melalui sekolah, belajar sendiri di rumah, ataupun belajar yang paling menurut Ibu itu belajar yang paling berarti itu bagi saya belajar dari pengalaman. Karena kita dengan belajar dari pengalaman tentunya kita juga akan sedikit demi sedikit akan tumbuh pola pikir kita itu semakin hari bertambah dewasa kalau kita banyak-banyak belajar dari pengalaman. Selanjutnya situasi belajar. Situasi belajar ini menyakup tentang bagaimana kondisi pada saat proses belajar mengajar itu berlangsung. Situasi belajar itu tentunya harus nyaman dan kondusif.
di mana situasi belajar itu tentunya tidak ribut, tidak panas, pokoknya amanlah kita melakukan proses belajar mengajar supaya pendidik dan anak didik ini sama-sama merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya proses belajar. Proses belajar di sini berkaitan dengan bagaimana cara seorang pendidik itu melakukan proses belajar, keterkaitan dengan model pembelajaran. Tentunya seperti di awal kita pada saat pertemuan pertama kan di kontrak perkuliahan kita bahas sama-sama, anak-anak maunya model pembelajaran itu seperti apa yang kira-kira menurut kita semua kita suka, kita nyaman begitu. Akhirnya melalui kesepakatan terpilihlah model pembelajaran diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu kan pada saat kontrak perkuliahan? Iya, Ibu. Ya, jadi proses belajar itu berkaitan dengan metode pembelajaran mana yang cocok dilakukan pada saat melakukan proses belajar mengajar supaya anak didik kita ini bisa cepat memahami apa yang kita pelajari. Selanjutnya pembawaan. Pembawaan ini setiap anak itu tentunya berbeda-beda. Ada anak yang tertutup, ada anak yang terbuka. Mungkin anak yang tertutup itu bukan arti kata dia mungkin lambat menerima pelajaran, tidak. Cuma hanya saja dia mungkin keterbatasannya bagaimana caranya untuk bisa berdiskusi dengan teman-temannya itu agak tertutup. Jadi dia mungkin lebih mau kalau proses belajar itu dengan cara mungkin melalui tulisan, dia mungkin lebih cocok dengan seperti itu. Kalau anak-anak yang pembawaannya mungkin terbuka, yang enak bergaul, itu untuk mengikuti pelajaran yang diskusi itu dia mudah, gampang. Jadi pembawaan di sini itu bagaimana pembawaan anak-anak itu dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan ini juga mempengaruhi proses belajar mengajar kita. Tentunya anak didik yang dibesarkan dalam lingkungan yang yang berada dan berada di lingkungan yang baik, tentu anak itu juga akan menjadi baik. Akan berbeda dengan anak-anak yang hidup di lingkungan yang mungkin kurang baik ya, dalam artian Anda mengerti sendiri ya maksud saya yang kurang baik itu seperti apa, karena saya tidak untuk mengatakan yang kurang baik itu seperti apa. Tentunya anak yang dibesarkan di lingkungan yang baik, lingkungannya pakai bahasanya yang baik semua, tentu akan berbeda dengan anak yang dibesarkan di lingkungan yang mungkin lingkungannya itu bahasanya kurang enak didengar. Jadi itu semua berpengaruh terhadap proses belajar mengajarnya si anak. Jadi ini 6 ruang lingkup psikologi pendidikan. Mungkin di antara ke-6 ruang lingkup psikologi pendidikan ini mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau memberikan tanggapan atau tambahan, silakan kalau ada yang mau. Hari ini ada 2 orang yang alhamdulillah ikut aktif. Walaupun ini masih semester 2 ya, tapi sudah ada alhamdulillah 2 orang ikut berpartisipasi untuk aktif. Semoga di pertemuan selanjutnya akan bertambah. Mungkin masih ada yang mau menambahkan? Kalau sudah ada yang menambahkan, jadi saya anggap sudah paham semua ya. Siap, Iya, Bu. Ibu. Oke, baiklah, terima kasih. Kalau memang Ananda sudah paham semua, saya akan kasih tugas untuk pertemuan selanjutnya untuk tugas individu ya. Anda buat pengertian psikologi pendidikan menurut pendapat Anda sendiri. Tapi untuk Rahma dan Wahda sudah tidak perlu lagi karena tadi alhamdulillah sudah
memberikan masukannya ya mengenai pengertian psikologi pendidikan. Jadi yang belum tolong Anda buat apa itu pengertian psikologi pendidikan menurut Anda masing-masing. Ini saya tunggu jawabannya sampai pukul 17.00. 17.00 semua sudah harus mengumpulkan tugasnya. Saya kasih waktu 15 menit, 17.00 atau 15 menit terlambat mengumpulkan, jadi saya anggap tidak dikumpulkan. Oke? Baiklah, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu pekan depan. Ingat tugasnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.